BTS merenungkan air mata yang mereka keluarkan saat perpanjangan kontrak 2018. BTS telah membuat army emosional setelah terbuka tentang sulitnya perpanjangan kontrak mereka tahun 2018. Di tahun 2023 ini, netizen pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka ketika diumumkan bahwa BTS telah memperbarui kontrak dengan HYBE. Tapi pada 2018, para anggota mengalami proses serupa ketika mereka akan memperbarui kontrak untuk pertama kalinya sejak debut. Pada tanggal 20 Desember, episode pertama film dokumenter BTS Monument Beyond the Stars dirilis. Menjelang episode tersebut, para penggemar punya teaser yang menunjukkan apa yang bisa mereka harapkan. Apakah itu sebelum mereka debut dan masa-masa sulit setelah mereka menjadi bintang global? Khususnya selama episode pertama mereka membahas pembaruan kontrak mereka di masa lalu. Film memulai dengan menjelaskan bahwa ada diskusi panjang mengenai apakah akan memperbarui kontrak atau tidak, dan hal itu akan melibatkan para anggota dan orang-orang di perusahaan. Sementara itu, Jin secara tidak mengejutkan menyatakan bahwa perusahaan ingin semua anggotanya untuk memperpanjang kontrak, tapi dia menjelaskan bahwa meskipun usulannya bagus, para anggota mempunyai pendapat berbeda mengenai masa depan. Suga benar-benar jujur ketika dia menjelaskan bahwa dengan semua tekanan yang mereka alami, para anggota sudah banyak berpikir untuk berhenti. V khususnya mematahkan hati netizen ketika dia mengungkapkan bahwa tekanannya begitu besar, hingga dia menangis bersama para anggota, khususnya saat dia melakukannya dengan Jungkook dan J-Hope. Jin menambahkan bahwa semua tekanan datang dari kenyataan bahwa mereka tidak pernah tahu seberapa besar perhatian yang akan mereka dapatkan ketika debut dan perjuangan yang menyertainya. Aku tidak suka mendapat banyak perhatian dan itu sulit secara psikologis. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk menanggung tekanan ini, kata Jin. Suga dengan tepat menunjukkan bahwa mereka tidak punya siapapun untuk meminta nasihat karena hanya ketujuh anggota yang mengetahuinya. Karena hal inilah semuanya menumpuk dan para anggota menjadi kehabisan tenaga. Meskipun para anggota BTS tampaknya mewujudkan impian mereka sebagai salah satu grup terbesar di dunia, para anggota bukanlah tanpa kesulitan dan tekanan yang membuat impian terbaik pun terasa sulit. Sementara itu, Bang Si-hyuk mendapat rasa hormat karena mengutamakan kesehatan mental BTS sebelum kesuksesan. HYBE adalah salah satu perusahaan hiburan terbesar di industri K-pop karena pendiri Bang Si-hyuk mengambil pendekatan berbeda dalam mengelola artis perusahaannya. Salah satu yang membuatnya mendapat pujian dari pemirsa film dokumenter BTS Monument Beyond the Stars. Dalam salah satu adegan, Bang Si-hyuk bertemu dengan BTS dan memperingatkan para anggota bahwa mereka dapat membiarkan harapan yang lebih besar karena semuanya berjalan dengan baik, atau memilih jalan yang berbeda, sebuah jalan yang tidak membuat kelelahan. Karena BTS menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan yang tidak dimiliki grup K-pop lainnya, sampai mempertaruhkan kesehatan mental dan fisik mereka. Bang Si-hyuk ingin mereka fokus pada kebahagiaan mereka. Tapi menurutku, tujuan kita tahun depan adalah menemukan cara untuk bahagia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh superstar lain di dunia. Aku tidak yakin apakah itu sesuatu yang dapat kamu capai dengan mencoba. Tidak banyak superstar yang punya akhir yang baik. Banyak dari mereka menjadi depresi atau mengembangkan fobia sosial. Aku sangat khawatir kamu akan menjadi tidak bahagia kalau terus hidup seperti ini, kata Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk menjelaskan pentingnya artis menempatkan diri mereka sendiri sebelum kesuksesan. Dia berkata, pada titik tertentu lebih penting bagi seorang seniman untuk punya otonomi dan kebahagiaan sebagai pribadi. Membuktikan betapa seriusnya dirinya, Jimin mengenang momen ketika Bang Si-hyuk bertanya kepada grup tersebut apakah mereka ingin istirahat. Dia berkata, Bang Si-hyuk bertanya kepada kami apakah kami ingin beristirahat selama 6 bulan saja, tapi BTS merasa waktunya belum tepat karena mereka akhirnya berhasil dalam mendapatkan perhatian publik. Meski begitu, Bang Si-hyuk mengingatkan BTS untuk menjaga diri mereka sendiri. Dia berkata, aku akan berkata bagaimana mereka bisa berhasil kalau mereka kesulitan. Kebahagiaan mereka adalah hal yang paling penting. Melihat fokus Bang Si-hyuk pada kesejahteraan BTS menyebabkan para penggemar mendapat rasa hormat baru terhadap pendiri HYBE ini. Dalam industri yang memanfaatkan idola, Bang Si-hyuk mendapatkan rasa hormat karena melakukan hal sebaliknya dan memprioritaskan kesehatan mental dan fisik sebelum mencapai kesuksesan. Jin juga menyebutkan lagu yang hampir mengakhiri BTS tepat sebelum karir mereka melesat. Perjalanan panjang BTS menuju puncak nyaris berakhir sebelum waktunya karena comeback yang tidak sesuai ekspektasi.
Dalam film dokumenter grup BTS Monument Beyond the Star, RM mengungkapkan bahwa mereka sangat menikmati kesuksesan Boy in Love dan ingin mengklaim kemenangan dengan comeback mereka berikutnya. Ada begitu banyak tekanan sehingga dia merasa perusahaan akan terkena dampak negatif kalau hal ini tidak berjalan dengan baik. Ketakutan itu menjadi kenyataan. BTS tidak memenangkan tempat pertama dengan Danger, membuat mereka semakin kesal. Lagu itu meninggalkan tangga lagu dalam sehari. Ini adalah situasi yang merugikan bagi grup dan perusahaan. Jin berkata, saat kami anjlok dengan Danger setelah Boy in Love, perusahaan juga mengalami kesulitan keuangan. Rentetan kejadian naas itu nyaris menandai akhir perjalanan BTS. Jin menceritakan perasaan mereka saat itu. Rasanya ini adalah akhir bagi kami. Mau tak mau mereka membandingkan diri mereka dengan grup lain dan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk meraih juara pertama. Selain mengalami burnout dan merasa tidak sabar untuk sukses, para anggota juga merasa frustasi dan terlibat banyak pertengkaran. Sedikit yang mereka tahu, waktu mereka untuk bersinar akan menjadi lebih cepat dari yang mereka kira. Semuanya berubah total dengan comeback mereka berikutnya. Mereka memenangkan pengalaman dan perasaan itu ke dalam The Most Beautiful Moment in Life Part 1 dan meraih kemenangan pertama yang telah mereka upayakan. Kalau mereka menyerah karena Danger, mereka akan kehilangan kesempatan untuk meraih medali emas dengan I Need You dan menjadi legenda hidup seperti sekarang. Sementara itu, ARMY bermata elang melihat spoiler V untuk proyek berikutnya. V adalah hadiah yang terus diberikan. V baru-baru ini mendaftar wajib militer pada tanggal 11 Desember, tapi hal itu tidak menghentikan untuk memberikan beberapa petunjuk kepada ARMY tentang upaya selanjutnya. Pada hari pendaftarannya, V memposting foto untuk para penggemar di Instagram. Melihat ke belakang, penggemar sekarang memahami bahwa ini berisi spoiler besar. Aku akan pergi dan kembali, kata V. Pilihan memegang kafe Kanister semuanya masuk akal setelah adanya pengumuman baru yang terpilih sebagai model peringatan 10 tahun merek kopi Compose Coffee, franchise kopi terbesar kedua di Korea. Dia memperoleh sekitar 6 miliar won dari biaya modeling tepat sebelum mendaftar dan akan merilis iklan itu pada Januari 2024. Iklan kopi yang menampilkan V akan dirilis baik online maupun offline termasuk TV, YouTube, dan iklan luar ruang di toko afiliasi. Seorang pejabat dari Compose Coffee memuji V dan mengungkapkan pilihan mereka dalam memilihnya dengan mengatakan, kami senang bisa bekerja sama dengan artis global yang dicintai oleh orang-orang di seluruh dunia tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Melalui sinergi dari 21st Century Pop Icon V BTS, Compose Coffee juga akan meraih pertumbuhan lebih besar lagi di tahun depan. Ini akan menjadi waktu untuk mengambil langkah maju. Selain itu, terdapat rumor bahwa poster iklannya akan tersedia di toko-toko mulai hari Senin dan para penggemar bahkan dapat menantikan tempat cangkir khusus yang dihiasi dengan wajahnya serta minuman V spesial di sekitar musim semi. ARMY tidak sabar untuk menunggu bab berikutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.